Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian pembacaan kita ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu yaitu Rasul Paulus mencoba mengetengahkan bagaimana manusia yang hidup menurut daging yang di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25, Rasul Paulus telah menunjukkan dua daftar, hidup menurut daging dan hidup menurut roh, yang merupakan petunjuk hidup baru. Sebab di ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus itu berbicara tentang bagaimana hidup dalam daging. Karena orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-8. Sedangkan ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus hendak berbicara tentang hidup di dalam roh. Dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 sebagai petunjuk hidup baru, bagaimana manusia yang hidup di dalam daging telah disebutkan di ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu semacam sebuah daftar bagaimana manusia yang hidup di dalam daging dan melakukan perseteruan menimbulkan keinginan dalam dirinya untuk melawan Allah. Sedangkan ayat 9 sampai dengan 10 yang di Galatia pasal 5 ini, ayat 22 sampai dengan 24, Rasul Paulus mengetengahkan bagaimana hidup di dalam roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Jadi dari dua semacam daftar tentang bagaimana hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh, di ayat yang ke-11 Rasul Paulus mengatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang di dalam kamu. Ini adalah sebuah harapan bahwa ketika orang hidup di dalam roh dan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 24. Di sana ada harapan bahwa hidup di dalam roh, sekalipun manusia itu mati, tubuh yang fana ini akan dihidupkan. Karena roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itulah roh yang akan menghidupkan setiap orang yang tidak melakukan perseteruan dengan Allah, tetapi hidup di dalam roh. Kalau begitu, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hidup menurut roh dan masalah-masalah ketika manusia itu hidup di dalam daging, perseteruan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, yaitu menimbulkan dalam diri kita suatu niat untuk membenci. Kita melakukan perseteruan misalnya dalam hal membenci atau kebencian itu terhadap Tuhan dan sesama, itu kita munculkan dalam diri. Sedangkan hidup dalam daging
yaitu bagaimana kita mengingini, menyenangi, memperhatikan, memiliki hasrat untuk memuaskan hawa nafsu, tabiat-tabiat dosa, seperti di dalam Galatia 5 tadi. Tetapi bukan itu saja. Daftar yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ini, tapi juga melalui dunia digital. Bukan saja hal-hal yang disebutkan dalam Galatia ini, tetapi juga dengan dunia di mana kita hidup di era digital, tapi juga di mana media sosial itu juga menawarkan segala hal yang bisa membuat kita menyenangi sesuatu. Tetapi juga membuat dengan media kita bisa menimbulkan kebencian kepada orang lain dengan memposting sesuatu yang sebenarnya sangat bertentangan, dan itu menimbulkan percecokan atau perkelahian, seperti misalnya antar agama dan lain sebagainya, seperti yang kita lihat sering di YouTube dan sebagainya. Dosa itu, perseteruan itu juga tergantung dari kita punya jempol. Salah tekan jempol di media, di handphone kita, maka kita akan masuk dalam suatu dunia yang sebenarnya kita akan lihat di sana seperti apa dunia itu. Jadi bukan saja hal-hal seperti ini, tetapi juga dewasa ini, pemuda-pemuda kita yang tidak bisa menguasai diri karena iman mereka lemah, maka mereka terjerumus dalam berbagai hal. Orang masa mau jual sesuatu di media sosial, di Facebook, mereka harus menampilkan hal-hal yang unik daripada tubuh manusia, entah laki-laki atau perempuan. Ini Bapak Ibu tahu, lihat tuh, punya Facebook tuh, lihat. Mau jual, katakanlah jual BH saja harus menunjukkan sesuatu yang jatuh. Dan itu seperti biasa saja. Semakin lihat semakin suka, semakin menarik. Dan itu kita menciptakan begini, menyenangi sesuatu yang sebenarnya itu kita sedang menciptakan perseteruan dengan Allah. Anak-anak kita kalau salah jempol sudah selesai. Hei, lihat apa itu? Langsung ditutup. Nah ini pas. Nah keadaan itu yang terjadi. Dari dua keadaan seperti itu, maka kita diminta supaya kita hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh, maka dia harus mengalami suatu perubahan seperti tema kita pada hari ini. Bahwa Roh Kudus berkuasa melakukan perubahan dalam hidup. Caranya seperti apa? Surat Roma ini ditulis setelah hari Pentakosta. Seperti Kisah Rasul merupakan kitab sejarah dalam perjanjian baru tentang rasul-rasul, dan setelah perayaan Pentakosta pada hari itu, maka surat Roma ini ditulis. Kalau kita perhatikan, sebenarnya perubahan yang terjadi itu seperti yang terjadi dalam diri Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saulus adalah seorang penganiaya, orang Kristen. Dia sangat kejam. Dia adalah pembunuh. Kita perhatikan Kisah Rasul 8 ayat 1. Kisah Rasul 8 ayat 1, di sana dikatakan begini. Ia Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Bayangkan. Dia menyetujui bahwa Stefanus harus dibunuh. Dia menganiaya banyak orang Kristen. Dia termasuk jahat. Dia termasuk pembunuh. Tetapi kemudian di dalam Kisah 9 ayat 4, saya baca dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Suara itu didengarnya. Ketika ia jatuh, dia mendengar suara itu dan dia bangun, matanya sudah buta. Lalu dia duduk. Itu suara Yesus kah? Dia yang sudah bangkit itu kah? Dan yang terjadi apa? Suara itu, kepekaan dia untuk mendengar suara roh itu, maka merubah hidupnya menjadi seorang pembunuh, seorang penganiaya, menjadi seorang rasul, dan namanya dirubah menjadi Paulus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara,
perubahan itu harus terjadi ketika kita percaya kepada Yesus dan kita memiliki kepekaan, memberi hati, memberi telinga, menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus, dan kita akan mendengar suara itu akan mengatakan sesuatu. Roh itu akan merubah kita dari kebiasaan-kebiasaan hidup di dalam roh, di dalam daging, menyenangi sesuatu yang membuat perseteruan dengan Allah. Ketika Roh akan berubah kita akan berubah menjadi orang baik. Dulu kita bilang, Pak ini dulu dia jalan kacau sekali di penjara. Dia bunuh orang tapi tiba-tiba dia keluar menjadi pengkhotbah yang hebat sekali. Dia meletakkan tangan di orang-orang dan mereka itu sembuh. Pernah lihat itu? Ada orang di penjara, korupsi dan lain sebagainya. Tapi keluar jadi penatua, duduk diam, tidak mau bicara apa. Sadar, Roh merubah mereka. Ya, pasti di lingkungan kita juga seperti itu. Wah, tetangga kita ini tiap hari ribut, make kiri kanan, tapi tiba-tiba mana dia? Dia duduk sakit sana itu. Kami berdoa, majelis berdoa dia. Begitu berdoa disebut, terima kasih Tuhan. Bukankah itu pekerjaan Roh? Roh bisa merubah kehidupan. Bapak marah karena biasa mama pergi pagi tapi nanti sore baru pulang, takut marah istri karena nanti dapat marah karena ipar-ipar ada di pinggir kiri kanan, biarkan saja. Tapi tiba-tiba mama sakit, Bapak karena sayang saya kah, sudah tumbang ke rumah sakit. Misalnya begitu, kan keadaan hidup ini seperti itu. Jadi Roh itu mampu merubah kita, merubah Bapak Ibu saudara-saudara dan saya dari suatu keadaan bagaimana kita hidup di dalam daging dan kita hidup menurut Roh. Itulah teladan yang ditinggalkan Yesus bagi kita. Roh Kudus dicurahkan agar gereja terus bertumbuh dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Roh Kudus dicurahkan supaya kita yang ada di jemaat Pospel Arius ini mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu. Tapi kita tidak akan pernah mengharapkan perubahan baru suatu waktu, kita tidak akan naik, tapi kita jalan rata, itu tidak bisa, karena memang ini gunung. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa perubahan itu harus jalan. Ya pasti Bapak Ibu tahu lingkungan APO itu seperti apa. Kadang-kadang cuma dengar-dengar saja. Kita ada di tengah-tengah lingkungan perkotaan, yang mau mabuk kah, yang pancuri kah, yang segala macam ada di antara kita. Itu dulu lihat saja. Tugas kita adalah berdoa dan meminta pertolongan Roh Tuhan. Nah, dengan begitu maka kehidupan manusia yang mengalami perubahan adalah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Sama seperti Saulus penganiaya, pembunuh, ketika dia sadar dia jatuh, dia buta, lalu Tuhan memakai dia menjadi alatnya dan dia menjadi Saul. Perubahan dari diri kita adalah ketika kita suatu waktu kita jatuh dan kita akan bangun dengan mata yang terbuka. Tetapi kalau kita mendengar suara Tuhan, maka kita akan berubah. Kita mungkin gagal dalam pekerjaan, anak-anak kita belum bekerja, mereka masih menganggur, sudah sarjana semua tapi masih sana. Dengarlah suara Tuhan, berdoalah. Tuhan akan melakukan perubahan. Ibu-ibu yang sering mungkin jualan di pasar, mengalami kerugian, mungkin masih punya waktu yang sedikit bagi Tuhan. Dengarlah suara Roh. Supaya memanggil Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat dalam kehidupan kita. Mungkin taruh pinang di pertigaan ke perempatan situ dari siang sampai sore terhadap orang yang beli. Ingat-ingat Tuhan, siapa tahu orang yang lewat belum bawa satu kantong semua dan membawa pulang. Kita tidak tahu. Perubahan itu terjadi ketika orang mengingat Tuhan, mendengar suara Tuhan dan mau menundukkan diri di bawah kuasa Tuhan. Setiap perubahan dalam hidup manusia hanya dimungkinkan dan dikerjakan oleh Roh Allah. Itu tidak bisa diubah. Kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, yang Yesus yang sudah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia menerima kuasa, dipermuliakan di hadapan Allah. Dan seperti biasa saya katakan, sejak 40 hari ketika ia naik, 10 hari Yesus ada di surga. Apa yang dia lakukan? Dia mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya. Dia menerima kuasa Roh Kudus. Dia mempersiapkan bahasa-bahasa di dunia. Lalu dia mencurahkannya di hari pencurahan itu.
Lalu rasul-rasul itu berbicara dalam berbagai-bagai bahasa sampai ke ujung bumi, sampai ke kita. Karena itu tadi di liturgi kalau kita lihat di awal diminta supaya menyampaikan salam dalam bahasa daerah masing-masing. Yang kedua, bahwa perubahan yang dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kita sebagai orang-orang percaya memungkinkan setiap kita untuk tidak menghidupkan perseteruan dalam diri kita. Perseteruan, keinginan dosa itu selalu ada. Cuma jangan kita menghidupkannya. Lebih baik kita mengaktifkan keinginan-keinginan roh. Kalau kita mencoba untuk mengaktifkan perseteruan, maka kita akan masuk ke dalam suatu dunia yang gelap sekali. Kita akan bisa keluar kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Sebaliknya setiap orang harus memiliki roh Kristus jika ia mengaku milik Kristus. Kita yang mengaku milik Kristus dan percaya kita harus memiliki roh Kristus. Karena roh itu juga yang akan membangkitkan kita di waktunya dari tubuh yang fana ini. Percayalah kepada Tuhan, tundukkanlah diri di bawah kuasa Roh Kudus dan berubahlah dalam sebuah proses. Bukan berubah seperti film Power Rangers, berubah, semua berubah, tidak. Perubahan adalah suatu proses, jatuh bangun, jatuh bangun. Kiranya di hari pencurahan Roh Kudus ini, kita selalu memberi telinga yang peka untuk mendengar suara roh, karena Tuhan akan merubah hidup kita dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin.